Berjumpa lagi di channel Radar Channel. Berikut ini kita akan membahas tentang rumah angker yang terkenal di Indonesia. Rumah hantu Pondok Indah. Semua orang di Indonesia tampaknya sudah asing lagi dengan rumah hantu Pondok Indah. Berlokasi di sebuah kawasan elit yang hanya dihuni kalangan atas di Jakarta, rumah ini terkenal dengan keangkerannya. Di masyarakat sendiri, beredar banyak sekali versi kisah mengenai rumah yang satu ini. Meskipun begitu, terdapat satu kisah legendaris yang pasti diingat oleh para pencinta kisah mistis. Rumah hantu Pondok Indah dikenal sebagai salah satu rumah paling angker yang ada di Indonesia. Rumah ini sendiri dikenal akan keangkerannya karena sebuah kejadian pada tahun 1983 yang melibatkan penghuni rumah tersebut. Sekelompok perampok membantai seluruh penghuni rumah, termasuk seorang pekerja rumah dan anak kecil. Usut punya usut, hingga sekarang kepolisian masih belum bisa memecahkan siapa dalang di balik kejadian yang mengenaskan ini. Nah, kisah sadis inilah yang pertama kali membuat masyarakat meyakini jika rumah ini dihuni oleh hantu-hantu yang bergentayangan. Rumah ini pernah ditinggali oleh sekelompok perampok. Ternyata, ada fakta yang diungkapkan oleh pedagang yang mencoba mencari kebenaran tersebut. Rumah hantu legendaris ini disebut pernah menjadi tempat tinggal dari sebuah komplotan perampok dan menjadikan tempat tersebut sebagai tempat penyimpanan hasil jarahan. Tentunya, fakta ini pasti membuat kaget semua orang. Rumah hantu Darmo Surabaya. Mitos tentang rumah hantu Darmo atau yang biasa disingkat menjadi RHD pastinya sudah populer di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Surabaya. Kisah-kisah mistis yang beredar tentang rumah ini tentunya dapat membuat bulu kuduk seseorang berdiri. Saat ini, kondisi rumah tersebut sangatlah tidak terawat dan tidak layak dihuni lagi oleh seseorang. Konon, rumah ini dibangun karena kesuksesan sebuah keluarga. Kesuksesan tersebut diperoleh dari hasil perjanjian keluarga tersebut dengan makhluk gaib. Keluarga tersebut harus menyediakan tumbal pada setiap malam Jumat. Tumbal yang diberikan berupa nyawa manusia dan tidak bisa digantikan dengan hewan. Suatu hari, keluarga tersebut memutuskan untuk tidak lagi memberikan tumbal kepada makhluk gaib. Akhirnya mereka pergi jauh ke suatu tempat dengan menggunakan kapal laut pribadi. Namun hal yang tak terduga terjadi. Kapal tersebut mengalami kecelakaan dan tenggelam di tengah perjalanan. Bahkan sampai saat ini bangkai kapal yang digunakan oleh keluarga tersebut tak kunjung ditemukan. Setelah kejadian tersebut, rumah Darmo tidak lagi dihuni oleh siapapun. Banyak warga sekitar rumah tersebut mengaku diganggu oleh keberadaan makhluk yang ada di rumah Darmo. Gangguan tersebut berupa suara-suara tangisan yang tidak jelas asalnya dan beberapa penampakan makhluk gaib yang menyeramkan. Lambat laun, rumah Darmo semakin dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu tempat terangker di Surabaya. Tidak jarang, beberapa orang mendatangi tempat tersebut hanya sekadar untuk membuktikan kebenaran mitos-mitos yang beredar selama ini. Biasanya mereka melakukan uji nyali untuk membuktikan isu-isu yang sering terlintas di telinga masyarakat. Setiap uji nyali yang dilakukan oleh seseorang pasti akan berujung dengan kesurupan. Rumah Gurita Bandung. Rumah ini dibangun pada tahun 1980-an dan sering ditinggalkan oleh pemiliknya yang lebih sering beraktivitas di Jakarta. Meskipun begitu, pemilik rumah ini masih sering mengunjungi rumah ketika hari besar dan hari libur.
Alasan mengapa terdapat patung gurita raksasa di atas huniannya adalah karena sang pemilik menyukai ornamen bertema laut dan keciptaannya terhadap seni. Alhasil, dibangunlah sebuah patung gurita berwarna hitam yang terlihat realistis, kontras dengan cat rumahnya yang berwarna putih. Selain itu, pembuatan tentakel pada patung ini membutuhkan ketelitian tingkat tinggi. Struktur beton dan konstruksinya yang rumit adalah komponen penting untuk membuat atap gurita ini. Menurut ketua RT di kawasan rumah ini, gurita raksasa yang menghiasi rumah misterius ini hanyalah sebuah dekorasi. Dia menjelaskan bahwa patung ini merupakan tandon air yang dimana kepala gurita tersebut digunakan sebagai wadah untuk menampung air. Jika orang kebanyakan tampak tertarik dengan rumah yang satu ini, warga sekitar justru merasa sebaliknya. Mereka menilai bahwa patung yang besar dan pentakel yang menjulur ke mana-manalah yang membuat rumah ini terkesan mengerikan. Dituding sebagai gereja setan, rumah ini sempat dituding sejumlah pihak sebagai gereja setan karena beberapa alasan. Salah satunya adalah nomor dari rumah tersebut, yakni 666. Uniknya, sang pemilik pun memasang 3 angka 6 ini dengan pola yang berbeda. Mengingat angka 666 yang sangat identik dengan angka setan, merebaklah isu yang menyebut rumah ini sebagai tempat pemujaan rumah gurita Bandung. Beberapa rumor malah menyebutkan bahwa untuk bergabung dengan sekte sesat ini, kamu harus mempersembahkan darah kepada setan dengan cara menusuk jarimu dengan jarum. Selain itu, banyak juga kabar yang beredar bahwa mereka yang melakukan pemujaan harus memakan tubuh bayi dari klinik aborsi dan meneguk darahnya. Namun, ternyata cerita-cerita di atas ini tidak memiliki kredibilitas sama sekali karena tidak pernah ada saksi mata yang melihatnya secara langsung ritual tersebut. Sekte seks bebas? Selain rumor gereja setan, berkembang pula rumor mengenai rumah gurita yang dijadikan sebagai lokasi untuk ritual aliran sesat, yakni seks bebas. Rumah ini menjelaskan bahwa para pengikut aliran sesat ini wajib melakukan hubungan seks di depan jemaat lainnya. Pihak kepolisian disebut pernah melakukan pemeriksaan mengenai rumor ini. Namun, ternyata hasil pemeriksaan mereka menunjukkan bahwa tidak ada bukti jelas mengenai rumor yang simpang siur tersebut. Rumah Kentang Prapanca, Jakarta. Rumah Kentang Prapanca adalah salah satu rumah yang dianggap paling berhantu di Jakarta. Bahkan ceritanya sampai diadaptasi menjadi film. Rumah Kentang Prapanca ini terletak di Jalan Brawijaya IC nomor 9 Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Letak rumah ini dekat dengan Dharma Wangsa Square. Rumah ini memiliki ciri pohon bambu dan bercat putih. Cerita misteri Rumah Kentang Prapanca ini salah satunya dituturkan dalam buku 666 Misteri Paling Heboh, Indonesia dan Dunia yang disusun oleh tim pustaka horor. Diceritakan bahwa dulu rumah itu pernah dihuni oleh keluarga dengan anak kecil. Menguak misteri dua rumah hantu terkenal di Jakarta. Suatu hari, anak kecil itu jatuh ke dalam kuali yang dipakai untuk merebus kentang. Seketika anak itu pun tewas. Tak pernah ada yang tahu kapan kecelakaan ini terjadi. Namun cerita itu cepat beredar di masyarakat. Konon ada pula yang sering mendengar tangisan bocah saat malam. Tangisan itu disebut-sebut berasal dari bocah yang mati dalam kuali tersebut. Masih menurut buku itu, seorang penjaga kios rokok yang sudah ada di sekitar rumah kentang sejak 1997 mengaku kerap mencium aroma kentang rebus menjelang malam. Cerita-cerita serupa juga terus beredar hingga akhirnya rumah itu diyakini berhantu. Cerita horor Rumah Kentang juga sempat diangkat menjadi film pada 2019. Film ini dibintangi oleh artis terkenal seperti Luna Maya hingga Christian Sugiono. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, lonceng notifikasi.